Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataras samawati wal ard wa wahaba lana ni'mahu katsirah wa hadalana ala siratil mustaqim wa ja'alna minal muslimin wa lam yaj'alna minal musyrikin wa faddalana 'alal 'alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsus salama bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kembali berjumpa dengan saya, Rasid Wahidi. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk membahas mengenai pendidik dalam pendidikan Islam. Nah, setelah kita pada agenda yang sebelumnya membahas mengenai peserta didik, kali ini kita akan coba untuk menggali lebih dalam mengenai pendidik dalam pendidikan Islam. Nah, mengapa sih di sini saya menyajikan mengenai pendidik dalam pendidikan Islam? Karena yang pertama, kita ingin mengetahui terlebih dahulu seperti apa sih Islam memandang tentang seorang pendidik seperti itu. Lalu yang kedua, untuk menjawab spekulasi yang ada di masyarakat. Mengapa demikian? Karena banyak di masyarakat selama ini mungkin bertanya-tanya gitu ya, pendidik kok seperti ini, pendidik kok seperti itu. Jangan sampai spekulasi-spekulasi yang ada di masyarakat itu berkembang sedemikian rupa. Yang ketiga, karena seorang pendidik ini merupakan salah satu aspek penting di samping peserta didik, karena erat kaitannya pendidik ini dengan proses transfer ilmu. Ketika seorang pendidik ini gagal memenuhi ekspektasi, maka proses transfer ilmu pun akan berjalan tidak lancar. Oleh karenanya penting untuk kita mengetahui mengenai pendidik dalam pendidikan Islam ini. Nah, kali ini kita akan coba membahas mengenai definisi dari pendidik. Pendidik, menurut KBBI, ialah orang yang mendidik. Sedangkan mendidik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menjelaskan bahwasanya pendidik itu berarti memelihara dan memberi latihan berupa ajaran, tuntunan, ataupun bentuk kepemimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan dari makna KBBI ini sendiri, pendidik ialah orang yang harus bisa mendidik. Apa saja yang ia didik? Yang ia didik bukan hanya mengenai kecerdasan pikiran saja, akan tetapi yang ia didik berupa akhlak juga. Oleh karena itu, tidak cukup dikatakan sebagai seorang pendidik apabila fokusnya itu hanya kepada orientasi pemberian materi saja, pemberian bahan ajar saja. Akan tetapi pendidik sesungguhnya di samping ia memberikan pembelajaran ataupun bahan ajar, ia juga memberikan pengajaran berupa akhlak seperti itu. Jadi dua hal yang telah dijelaskan itu masuk, baik itu kecerdasan pikiran ataupun pengajaran akhlak seperti itu. Setelah tadi kita membahas mengenai definisi pendidik menurut KBBI, kali ini kita akan coba untuk membahas mengenai pendidik di dalam Al-Quran. Tentu ketika kita berbicara mengenai seorang pendidik, kita bisa mempelajarinya dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4 yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Yang artinya, dialah Tuhan yang maha pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran, dan dialah yang menciptakan manusia dan mengajarkannya pandai menjelaskan. Dari ayat yang telah saya bacakan tersebut, terdapat beberapa nilai ataupun pembelajaran yang dapat kita ambil. Dalam ayat pertama misalnya, kata Ar-Rahman menggambarkan seorang pendidik dengan cerminan sosok yang penuh kasih sayang dalam upaya ia mendidik, yang senantiasa berlaku adil dan tidak membeda-bedakan kepada peserta didik yang lainnya, sehingga mereka
dapat mensejajarkan peserta didik itu layaknya anak mereka sendiri. Hal ini tentu sesuai karena pendidikan sebagai pengembangan potensi untuk memanusiakan manusia semestinya dilakukan atas dasar kasih sayang dari seorang pendidik kepada peserta didiknya, seperti itu. Dengan merefleksikan ayat pertama tadi, Ar-Rahman, seperti itu. Tentu saja, kompetensi tersebut merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu dengan memiliki sikap kasih sayang, jujur, bersikap adil kepada siapapun peserta didiknya, seperti itu. Lalu pada ayat kedua dijelaskan juga, Allamal Quran, dia yang mengajarkan Al-Quran. Apa maksudnya? Apa pembelajaran yang bisa kita dapat melalui ayat ini? Dapat kita pahami bahwa seorang pendidik itu harus memiliki kompetensi untuk bisa mengajar. Itulah mengapa pada beberapa penjelasan gitu ya, ada yang mengatakan bahwasanya pendidik itu harus secara linier, dalam artian ia memiliki struktur keilmuan yang jelas. Mengapa? Karena dalam hal mendidik ini tidaklah merupakan hal yang mudah. Banyak hal yang harus dipersiapkan, mulai dari kedalaman materi, mulai dari pengetahuan dari seorang pendidik itu untuk paham akan karakteristik peserta didik yang ia hadapi, serta memiliki manajemen dan integritas yang baik, itu harus dimiliki oleh seorang pendidik. Karena jika kita sembarang dalam hal ini memberikan pengajaran kepada seseorang yang tidak berkompeten di dalamnya, maka hal tersebut tentu akan menimbulkan ketidakseimbangan di dalam upaya pendidikan, seperti itu. Yang ketiga, nilai lain yang bisa kita dapatkan tertera pada ayat ketiga ini, yaitu khalaqal insan. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan mengenai ayat ini, khalaqal insan ini, bahwasanya Tuhan itu menciptakan manusia bukan tanpa alasan. Salah satu alasannya karena manusialah yang memiliki potensi untuk mendidik, untuk senantiasa mengembangkan apa yang telah dimiliki di alam semesta ini. Karenanya seorang pendidik ini perlu menyadari akan fitrahnya, sehingga dalam tindak tanduk perbuatannya di masyarakat ia bisa menjaga dengan baik. Ia senantiasa memperhatikan mengenai keadilan, ia senantiasa memperhatikan mengenai kasih sayang, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah kita sebagai seorang pendidik harus mengetahui seperti itu ya, bagaimana sih fitrah kita sebagai seorang pendidik itu. Karena ketika kita paham akan fitrah kita, bahwasanya kitalah manusia yang layak menjadi seorang pendidik, maka kita akan senantiasa bertingkah sebagaimana mestinya, yaitu sesuai dengan kemuliaan manusia. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk bisa membuat peserta didik ini menjadi sosok yang insan kamil, seperti itu, memiliki budi yang luhur, seperti itu, memiliki hubungan sosial yang baik, sehingga nantinya kompetensi seorang pendidik itu dapat diukur melalui hal tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu allamahul bayan. Al-bayan di sini secara bahasa bisa berarti berbicara, seperti itu. Akan tetapi beberapa pendapat menuturkan bahwa maksud al-bayan di sini ialah potensi berpikir yang dimiliki manusia untuk mengungkapkan apa yang tersembunyi agar bisa terkuak, gitu ya. Hal ini menunjukkan bahwasanya potensi manusia untuk mengajar itu telah tercantum di dalam diri mereka masing-masing, sehingga proses berpikir ini seharusnya tidak boleh berhenti begitu saja, seperti itu ya. Akan tetapi harus terus berkelanjutan. Agar apa? Agar mengasah pola pikir kita, seperti itu ya. Bisa mempelajari apa yang sebelumnya kita belum ketahui gitu. Sehingga
di sini perlu bagi seorang pendidik itu untuk terus mengeksplor dirinya, memperkaya akan wawasannya seperti itu, sehingga nantinya apa yang didapatkan oleh peserta didik pun bisa kaya, tidak sempit akan sebuah pengetahuan. Karenanya kita sebagai seorang pendidik penting sekali untuk mengetahui makna-makna yang terungkap di dalam Quran surat Ar-Rahman ini, minimalnya pada ayat 1 sampai ayat 4 yang telah dijelaskan tadi, seperti itu. Selain Quran surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4, dalil lainnya yang bisa kita jadikan rujukan sebagai pembelajaran bagi seorang pendidik yaitu tertuang dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi orang yang menghendaki rahmat dan orang yang senantiasa percaya akan kedatangan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Tentu ketika kita berbicara mengenai Quran surat Al-Ahzab ayat 21 ini, terdapat beberapa penafsiran, di antaranya yaitu tafsir Al-Muyassar. Di antara penjelasannya yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Siapakah Rasulullah itu? Ialah orang yang ikut berperang, dalam hal ini pada perang Khandaq, untuk membela agama Allah, dan ia juga merupakan sosok yang menjadi panutan, yang menjadi role model bagi seluruh orang-orang yang beriman dalam setiap langkahnya. Sehingga pada konteks kata tersebut, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang dimaksudkan dari Rasul ini sebagai sosok yang senantiasa menjadi contoh bagi siapapun orang beriman dalam mengerjakan tindak tanduknya. Itu alangkah baiknya mengikuti kepada apa yang telah disampaikan, apa yang telah dicontohkan oleh Rasul, termasuk dalam hal ini berlaku bagi seorang pendidik kepada peserta didiknya. Lalu pada kata berikutnya yaitu liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, yang artinya bagi siapa yang mengharap akan rahmat Allah dan hari akhir. Apa artinya? Artinya yaitu kita harus senantiasa mengharapkan akan yang namanya rahmat Allah dan percaya hal tersebut akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Karena dengan hal tersebut tindak tanduk perilaku kita akan senantiasa terjaga. Lalu pada kata terakhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya dan banyak mengingat Allah. Kenapa hal ini dimaknai demikian? Karena dengan kita senantiasa menerkaitkan segala sesuatunya kepada Allah, tentu hasilnya pun akan baik juga, karena kita senantiasa mengikuti apa yang senantiasa diperintahkan Allah dan juga mengikuti apa yang senantiasa dilarang oleh Allah, seperti itu. Sehingga ini pun harus dilakukan oleh seorang pendidik. Ketika ia mengajar, orientasinya jadikanlah Allah terlebih dahulu. Jangan sampai kita menjadikan orientasi yang lain sebagai faktor utama, seperti itu. Penjelasan mengenai Quran surat Al-Ahzab ayat 21 ini selain terdapat pada tafsir Al-Muyassar, tertuang juga dalam tafsir Al-Wajiz yang dikarang oleh Syekh Wahbah Zuhaili, yang mana ia menjelaskan bahwa tafsir ini memerintahkan bagi kita orang yang beriman agar senantiasa berpegang teguh dalam ucapan, tindakan, serta beragam keadaan sebagaimana kita mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasul. Karena Rasul saja sebagai seorang contoh, ia telah menunjukkan bahwasanya ia harus bersungguh-sungguh, ia tidak boleh putus asa dalam hal menolong agama Allah ini. Lantas mengapa kita bisa senantiasa bermalas-malas dan sebagainya, sedangkan Rasul sendiri
sebagai seorang nabi masih tetap harus bersungguh-sungguh, masih tetap tidak putus asa. Seperti itu. Karenanya kita sebagai seseorang yang senantiasa harus bisa mendidik, harus berpegang teguh dengan sunnahnya dan tetap berada di bawah prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Serta kita juga jangan sampai lupa, kita harus bersabar sebagaimana kesabaran kita dalam hal jihad di seluruh kondisi, bukan hanya pada peperangan saja, seperti itu. Sebagaimana amalan-amalan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya penting bagi kita sebagai sosok yang harus bisa mendidik, mengaplikasikan apa yang tertuang dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 ini, yaitu mengacu kepada role model kita, yaitu Rasulullah SAW. Mengapa? Karena Rasulullah SAW itu tidak mendasarkan setiap perkataannya ataupun perbuatannya itu atas keinginan atau hawa nafsunya, melainkan apa yang ia ucapkan, apa yang ia perbuat itu semata-mata karena wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatunya pasti baik, seperti itu. Sebagaimana tertuang dalam Quran surat An-Najm ayat 4, in huwa illa wahyun yuha. Ucapannya itu, ucapan Rasul itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dalam artian segala sesuatunya itu diperintahkan langsung oleh Allah. Selain Quran surat Ar-Rahman ayat 1-4, Quran surat Al-Ahzab ayat 21, ayat lain yang perlu kita ketahui mengenai dalil seputar pendidik ini yaitu Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun sadidun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat kasar dan keras yang mereka itu tidak mendurhakai Allah atas apa yang diperintahkannya dan mereka senantiasa melakukan apa yang ia perintahkan. Menurut tafsir Al-Misbah, dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini dijelaskanlah suasana atau peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga Nabi. Ayat ini juga memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu itu, antara lain dengan meneladani Rasul, dan peliharalah keluargamu, baik itu istri, anak-anak, serta orang-orang yang menjadi tanggung jawab kamu, dengan cara membimbing dan mendidik mereka agar kamu terhindar dari api neraka. Karenanya, ayat ini menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan itu harus bermula dari rumah. Ayat ini, walau secara redaksional itu tertuju hanya kepada seorang laki-laki, akan tetapi pada hakikatnya, ayat ini juga tertuju kepada seorang perempuan. Sebagaimana ayat-ayat yang lain juga yang menjelaskan secara keseluruhan bahwa ini berarti kedua orang tua itu berhak ataupun harus memiliki kompetensi untuk mendidik keluarganya agar keluarga tersebut terhindar dari siksa api neraka dengan cara meneladani apa yang telah Rasulullah SAW contohkan. Ya, itulah sedikitnya pembahasan mengenai pendidik dalam pendidikan Islam yang apabila kita simpulkan itu terdiri ke dalam 4 poin ya. Yang pertama, pendidik itu harus senantiasa memperhatikan kompetensi yang dimiliki. Dalam hal ini bisa berupa pendidikan secara linier,
lalu kedalaman materi yang dimiliki oleh pendidik itu sendiri, serta kematangan dalam bersikap. Karena pada hakikatnya seorang pendidik itu harus memiliki beragam kompetensi, baik itu materinya, baik itu dari segi metodenya, baik itu dari segi spirit, dan juga kemampuan dari seorang pendidik itu harus senantiasa tercantum di dalamnya. Yang kedua, kita sebagai seorang pendidik juga perlu memiliki role model kita dalam mendidik. Tentu sebagai seorang muslim, role model terbaik sudah jelas berada pada diri Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kita mendidik peserta didik itu terdapat dalam diri Rasulullah itu. Mulai dari kasih sayang, mulai dari tutur kata, mulai dari perilaku, itu semuanya tercantum dengan baik dalam diri Rasulullah SAW. Sehingga sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim itu memiliki role model yang tak lain adalah Rasulullah SAW. Yang ketiga, pendidik juga harus senantiasa bertanggung jawab terhadap apa yang jadi tanggung jawabnya atas apa yang ia didik. Sehingga ketika ia mampu mengaplikasikan hal ini, insya Allah tidak akan ada lagi yang namanya sebuah omelan-omelan dan sebagainya dari wali murid dan sebagainya. Bahwasanya kenapa banyak anak-anak yang ditinggalkan begitu saja ketika belajar, banyak guru-guru yang dianggap mereka ini menyepelekan seperti itu ya. Mereka datang hanya memberi tugas dan sebagainya, tanpa adanya upaya ia untuk mendidik peserta didik tersebut. Sehingga apabila pendidik dibekali rasa tanggung jawab, insya Allah segala sesuatunya yang mencakup unsur kita dalam mendidik itu akan berbuah manis seperti itu. Yang keempat, penting diketahui upaya mendidik tidak hanya diperankan oleh mereka yang berada di lembaga pendidikan, melainkan bermula juga dari lingkungan terdekat, yaitu rumah kita sendiri. Sehingga para orang tua sudah selayaknya memiliki bekal ataupun kompetensi untuk menjadi seorang pendidik yang baik. Karena jika tidak dipersiapkan orang tua untuk mendidik, maka yang ada hasilnya ya seperti sekarang gitu. Kita mengalami kesulitan gitu. Orang-orang tua banyak sekali yang kerap mengeluhkan, saya susah untuk mendidik anak di rumah. Saya susah bagaimana mengarahkan anak agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya. Inilah yang jadi problematika ketika seorang pendidik hanya didasarkan kepada mereka saja, orang-orang yang berada di lembaga pendidikan. Karenanya penting bagi orang tua untuk senantiasa bisa mendidik dirinya, mendidik keluarganya, agar segala sesuatu kemungkinan terburuk itu bisa diatasi olehnya. Seperti itu. Jangan sampai segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya mendidik itu hanya disematkan kepada mereka-mereka yang berada di lembaga pendidikan. Orang tua pun perlu bisa untuk mendidik agar ya seperti yang telah saya jelaskan, nantinya ketika ada kemungkinan terburuk datang kembali, orang tua sudah siap untuk mendidik anak-anak mereka mulai dari rumah. Itulah sedikitnya pemaparan yang bisa saya jelaskan mengenai pendidik dalam pendidikan Islam. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Karena dengan kita berusaha untuk menjadi pendidik yang baik, insya Allah kehidupan kita di masa yang akan mendatang bisa lebih baik pula. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.